Shalom saudara, God is good all the time, God is good, Tuhan selalu baik, amin. Kita ada karena Tuhan baik, karena itu kita bisa ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kita sudah di minggu keempat ya, bulan ini, cepet ini minggu keempat. Di bulan ini kita bicara tentang buah hubungan dalam keluarga. Kalau di minggu pertama, saya ulang lagi kembali di minggu pertama bagaimana peran dan fungsi masing-masing setiap anggota keluarga. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, mungkin sebagai orang tua. Ya, peran dan fungsi. Yang kedua, bagaimana rumah kita adalah rumah yang aman. Rumah dalam keluarga kita adalah rumah yang aman. Rumah yang dimana ada kasih Tuhan. Amin. Yang ketiga, di minggu ketiga tentang bagaimana atmosfer rohani di dalam keluarga. Atmosfer rohani bicara tentang perlindungan. Bicara tentang penyediaan di dalam keluarga oleh Tuhan. Amin. Di mana ada mesbah, ada persembahan, ada doa yang kita naikkan untuk kita bisa membangun atmosfer rohani di dalam keluarga kita. Amin. Nah, yang hari ini di minggu terakhir ini kita belajar bagaimana kita punya komunikasi yang membangun dengan anggota sesama keluarga kita. Amin. Ya. Komunikasi yang membangun. Jadi gunakan perkataan untuk membangun dan memberkati sesama kita. Di Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, di Efesus 4 ini sebenarnya bicara tentang manusia baru. Manusia baru artinya manusia setiap kita yang menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Oleh karya penebusan Tuhan di atas kayu salib. Manusia lama kita yang sudah mati. Kita dibangkitkan di dalam Tuhan menjadi manusia baru. Makanya Tuhan pesan di sini. Kamu ini kan sudah jadi manusia baru. Sebagai manusia baru, kamu gak hidup di dalam manusia lama lagi. Di mana manusia lama mungkin ada perkataan kotor. Tapi saat ini kamu sudah menjadi manusia yang diciptakan baru. Kamu harus memakai perkataanmu yang baik untuk membangun. Supaya yang mendengar memperoleh kasih karunia. Amin. 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 Di Lukas 6 ayat 43 dan 45 dikatakan, itu perikopnya pohon dan buahnya. Saya bacakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya, kita kadang-kadang kita tahu ya kalau kita suka ngobrol sama orang nih. Ngobrol, kita tuh tahu nih. Kira-kira nih orangnya kayak apa, benar gak ya? Kalau misalnya ya, dari perbendaharaan hatinya, keluar perkataan yang baik, itu biasanya kalau hatinya baik, yang keluar juga baik. Kalau hatinya penuh luka, penuh sakit gitu ya, pasti yang keluar juga dari mulut itu yang pahit, yang gak baik. Hanya kalau kita suka bertemu atau ngobrol dengan teman-teman kita atau mungkin dengan saudara kita, anak kita, atau suami kita bisa tahu tuh gimana hatinya. Karena apa yang meluap dari mulut kita itu berasal dari hati, ya, dari hati. Nah, makanya kenapa firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi orang lihat kita suruh jaga hati. Katakan jaga hati. Jaga hati. Karena kenapa?
orang tuh bisa lihat hati kita dari apa yang kita ngomong. Hati kita baik, hati kita jahat, hati kita benar, hati kita pahit, marah, itu kelihatan, kedengeran dari apa yang dia ngomong. Makanya Tuhan bilang di sini, ayo jangan ada perkataan yang kotor. Kamu ini udah manusia baru, udah manusia yang sudah ditebus. Ayo jangan lagi hidup di manusia yang lama kamu. Karena di manusia yang lama kamu, hati kamu isinya apa? Di Markus 7 ayat 21-22 dikatakan gini. Sebab dalam hati manusia itu timbul segala pikiran yang jahat. Apalagi percabulan, apalagi pencurian, apalagi pembunuhan, apalagi perzinahan, apalagi keserakahan, kelicikan, kejahatan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, kebebalan. Ternyata hati kita nih gudangnya gudang yang jelek loh. Ternyata dalam hati manusia itu yang ada itu. Semua yang gak baik ada di sini nih. Tapi puji Tuhan, oleh karena karya keselamatan Tuhan, hati kita sudah diubahkan menjadi yang baru. Katakan yang baru. Oleh karena itu makanya dikatakan jangan ada dari mulutmu. Karena apa? Kalau hati kita masih hidup dalam manusia lama, maka yang keluar sama. Yang jahat, yang najis. Makanya kita bersyukur karena Tuhan kita diberi hidup yang baru. Makanya Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waktu kita jadi manusia baru, Tuhan gak bilang, ya udah karena kamu udah ditebus, ya udah puji Tuhan, kamu sudah diperbaharui. Enggak. Ada bagian kita yang harus kita lakukan, yaitu jaga hati. Katakan jaga hati. Ya, kalau kita nggak jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka yang lama, yang jahat, yang nggak baik, semua itu ada, keluar lagi. Ya, oke. Jadi karena kita nih setiap hari nih apa yang kita ucapkan kita tahu itu berasal dari hati. Dan hati kita itu pasti apa yang ada di hati itu sudah kita pikirkan. Betul enggak? Makanya Tuhan bilang, firman Tuhan bilang begini. Makanya pikirkanlah semua yang benar. Pikirkanlah semua yang mulia. Pikirkanlah semua yang adil. Pikirkanlah semua yang suci. Pikirkanlah semua yang manis. Pikirkanlah semua yang sedap didengar. Pikirkanlah yang disebut kebajikan. Pikirkanlah yang patut dipuji. Pikirkanlah itu. Waktu kita memikirkan apa yang Tuhan suruh, ternyata itu mengubah hati kita. Mengubah hati kita. Waktu hati kita berubah, maka apa yang keluar dari mulut kita juga yang benar. Amin. Haleluya. Jadi kita setiap hari kan berkomunikasi nih. Karena ini keluarga, pasti kita berkomunikasi dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita. Bahkan kalau di luar dengan teman, dengan rekan kerja. Berkomunikasi itu bukan cuman komunikasi yang kita lakukan secara berbicara. Tapi komunikasi itu bisa juga secara, kalau sekarang ada dengan kemajuan teknologi, kita dengan pesan WhatsApp, mungkin ya dengan kirim pesan secara tekstual, itu juga kita lakukan. Makanya hati-hati dengan apa yang kita akan sampaikan sekarang di media. Karena itu juga adalah salah satu bentuk komunikasi. Amin. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan baik? Bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan baik?
Komunikasi yang baik itu adalah kita mendengar dulu baru bicara. Mendengar dulu baru bicara. Komunikasi yang dibangun dengan dimulai dari mendengar. Katakan mendengar. Kita baca bersama-sama Yakobus 1 ayat 19. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Karena kemarahan itu tidak mendatangkan kebenaran, tidak mendatangkan kebaikan. Ya makanya kenapa Tuhan bilang, ayo jangan cepet-cepet ngomong gitu. Tapi dengar dulu, seberapa pentingnya kita mendengar. Karena tuh waktu kita sebetulnya sedang mendengar, kita tuh sedang memperhatikan lawan bicara kita. Saya tuh ada ada kesaksian ya. Kalau anak saya tuh kan suka ini nih ya, suka ngobrol misalnya sama saya kalau saya jemput, dia suka ngobrol. Mah, tadi nih teman-teman saya nih begini nih, dia begini-begini. Terus saya tuh belum dia selesai ngomong, terus saya bilang gini, ya makanya kalau nyari temen tuh yang bener. Makanya tuh teman kamu begitu sih, nyari teman yang bener, hati-hati lo kalau nyari teman apa gini-gini. Udah dia diem tuh. Saudara tahu nggak? Waktu kita tuh ya, sebetulnya saya tuh nggak mendengar loh itu di situ. Karena waktu kita tuh tidak mendengar dengan sungguh-sungguh, itu sebetulnya kita mengabaikan. Di firman dikatakan, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar itu adalah kebodohan. Jadi waktu dia ngomong nih, kita nyelak. Karena kita merasa saya udah punya pengalaman, saya merasa udah tahu, saya merasa ini mah gue udah tahu deh, pasti anak gue nih temennya kurang baik nih. Gue udah tahu deh ujung-ujungnya. Makanya nih karena menurut pengalaman saya sebagai orang tua, makanya saya bilang, makanya lu nyari teman yang bener, apa gini-gini. Dia belum selesai ngomong, tapi saya udah selak. Di Amsal katakan itu adalah kebodohan. Jadi waktu saya baca ini nih, saya bilang, iyalah, ternyata saya bodoh loh. Sekarang nih ada istilah yang namanya pabing. Istilah baru namanya pabing. Saya juga baru tahu istilah ini, pabing. Pabing itu istilahnya apa ya? Jadinya waktu kita melakukan dua kegiatan bersamaan. Kegiatannya apa? Yang satu kita lagi kita ngomong dengan seseorang. Satu lagi kita main handphone. Sering gak kita lakukan? Sering. Ya, terutama kalau saya di keluarga nih, saya misalnya sama suami saya atau anak saya. Kita misalnya duduk di meja makan terus kita ngobrol. Ngobrol nih, kita ngobrol tapi masing-masing pegang handphone. Bener gak? Itu namanya pabing tuh. Ternyata kita merasa nih, waktu kita ngobrol, kita bilang, misalnya saya ngomong sama suami saya, gue lagi ngomong nih, dengerin dong. Iya gue denger, itu gue main handphone. Iya tapi kan kupingnya denger. Sering gak saya gak kayak gitu? Kita ditegur tapi kita bilang, enggak gue denger kok, denger. Ya lu ngomong aja deh. Ya ternyata enggak loh, menurut penelitian enggak. Itu kita gak bisa melakukan dua hal kegiatan itu bersamaan. Itu hasilnya enggak bisa sama. Kita bilang sama, ternyata enggak. Ternyata waktu kita megang handphone, kita sedang fokus kepada handphone. Waktu kita sedang ngomong sama orang, kita sedang fokus kepada orang itu. Jadi kalau kita sebetulnya fokus kita terbagi-bagi. Lihat handphone, dengerin. Lihat handphone, dengerin. Lihat handphone, dengerin. Hasilnya nggak maksimal. Hasilnya waktu kita mendengarkan itu jadi cuman ngedengerin sepotong. Dan waktu kita main handphone juga sepotong sebetulnya. Nah disinilah timbul disconnect. Jadi kita nggak memahami seluruhnya pembicaraan orang itu. Makanya waktu kita berkomunikasi, yang paling penting kita harus menganggap lawan bicara kita itu adalah seseorang yang paling penting. Kalau kita menganggap dia yang paling penting, kita pasti nggak lakukan dia ngomong sambil main handphone. Betul nggak?
Karena kita nggak akan dapat apa yang menjadi maksud tujuan dia ngomong. Contohnya, kalau misalnya kita ngomong dengan atasan kita atau bos kita, berani gak kita ngomong sembari main handphone? Ada yang berani? Gak ada, karena kita pengen instruksi yang dia sampaikan, kita nangkep dan kita bisa lakukan, bener? Tapi biasanya kita melakukan hal itu kepada orang-orang yang kita anggap, ya udah gue kenal deket lah, ya dia laki gue, dia anak gue. Atau kita nggak menghargai dia sebagai orang yang terutama, yang penting untuk didengar. Itu. Dan itu ternyata Tuhan bilang itu. Setiap orang cepat dengar, lambat untuk ngomong. Tuhan bilang dengar. Makanya sepenting itu mendengar. Sepenting itu kita mendengar. Karena konflik atau masalah itu timbul bukan karena kita pintar ngomong. Tapi karena kita nggak denger. Lawan bicara kita baru ngomong sedikit aja. Kita udah ngekat. Merasa kita paling pinter. Merasa kita paling tahu. Merasa kita paling bener. Tapi ternyata Amsal berkata, orang yang seperti itu adalah orang yang bodoh. Dan saya baru tahu ternyata saya orang bodoh. Dan saya bertobat untuk itu. Haleluya. Makanya kalau komunikasi itu penting banget untuk kita mendengar dengan fokus. Fokus, mendengar dengan hati, mendengar dengan sungguh-sungguh. Apalagi saat ini firman Tuhan disampaikan. Apakah kita mendengar firman itu dengan sungguh-sungguh? Ataukah kita sembari main handphone? Kita akan menangkapnya cuma setengah. Karena kita nggak tahu apa yang firman itu akan sampaikan dengan benar. Dibutuhkan hati. Dibutuhkan apa? Dibutuhkan empati. Kalau kita berbicara dengan orang lain, kita harus punya sudut pandang. Apa yang dia rasakan. Sudut pandang yang beda. Punya kerendahan hati untuk mau dengar. Tidak merasa, saya orang tua. Gua yang mesti didengar, bukan kamu. Atau saya nih, saya suami, istri, anak, denger ya. Enggak, punya kerendahan hati. Punya apa lagi? Punya rasa hormat. Kita harus menganggap orang yang kita ajak bicara adalah orang yang paling terutama. Jadi kita punya rasa hormat. Saudara pernah enggak ya? Kita ngomong sama orang nih. Terus dia ngomong udah panjang, masuk sini, keluar sini. Pernah enggak? Pernah gak? Dia ngomong nih ya. Kita sih manggut-manggut aja. Iya. Tapi gak ini. Karena kenapa? Karena kita gak menghormati. Gak punya rasa hormat kepada lawan bicara kita. Coba kalau orang yang kita ajak ngomong itu orang yang bos kita, atasan kita. Orang yang pegang kendali. Orang yang ngasih kita duit misalnya. Dia ngomong apa kita langsung siap kita. Nah, sikap ini yang harus kita punya, hormat. Kita bisa mendengar suami kita, istri kita, anak-anak kita ngomong, kita menghormati dia sebagai satu pribadi. Pribadi yang memang berharga dan bernilai. Kalau kita punya sikap seperti itu, dia dengar, dia ngomong, kita pasti dengar dengan antusias. Oke? Makanya kenapa firman ini benar-benar menegur saya untuk ayo kalau orang ngomong perhatiin sungguh-sungguh ya. Oke? Karena oleh karena itu Tuhan memberi kita kupingnya berapa? 2. Mulutnya 1 supaya lebih banyak dengar. Amin. Amin ya. Jadi oleh karena itu yuk kita banyak mendengar. Oke? Karena di Amsal sudah bilang ya, kalau seorang memberi jawab sebelum dengar itu adalah kebodohan. Dan dikatakan dengan banyak bicara pasti ada pelanggaran. Ya, benar ya. Oke, yang pertama, kita dengar dulu baru bicara. Yang kedua, gunakan kata-kata yang penuh kasih. Kolose 4 ayat ke-6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar.
Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Berbicara dengan kasih bukan menghindari kebenaran, tetapi menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Nah, jadi kita ngomong harus penuh kasih. Saudara kalau ngelihat saya di sini nih, ibu ngomong bagus. Ngomongnya baik, pelan-pelan. Mungkin sampai ada yang mendayu-dayu, sampai ada yang ngantuk. Enggak ya, enggak ada di sini enggak ada yang ngantuk. Enggak, tapi apakah yang saya berbicara seperti ini juga sama berbicara saya di rumah? Sama enggak? Nah itu yang jadi pertanyaan. Ya, kita mungkin di depan orang bisa tampil beda. Tapi apakah di rumah sama? Betul nggak? Saya ditegur loh sama suami saya. Saya kalau di rumah nih, kalau lagi ngobrol nih sama suami saya suka bilang gini, tuh kamu nih ya, kamu harusnya begini nih, harusnya begini supaya kamu jadi lebih baik. Beda nggak? Beda. Suami saya bilang gini, kamu kok kalau ngomong di depan orang baik. Tapi kalau ngomong sama saya bawaannya ngegas mulu. Bawaannya nadanya tinggi aja. Kalau orang nih ya, niat kita udah baik. Niatnya baik, tapi kalau penyampaiannya salah, intonasinya salah, ekspresi tubuh kita salah. Orang terima enggak? Enggak. Niatnya baik enggak cukup. Makanya kenapa? Kata-katanya itu harus penuh kasih. Enggak boleh hambar. Benar-benar kasih yang keluar. Sampai saya bilang, oh iya ya, rupanya saya salah. Kita harus di luar, di dalam tuh sama. Kalau kita di luar ketemu orang baik, di dalam dengan keluarga sendiri juga harus baik ngomongnya. Kalau enggak kita munafik sebetulnya. Itu pelajaran buat saya sih. Jadi saat ini juga saya sedang belajar. Jangan anggap saya di sini berdiri di sini saya udah jago. Enggak, saya juga belajar. Makanya kenapa sebelum ngomong tuh dipikir dulu. Saya kalau sebelum ngomong pikir dulu. Bener gak ya kalau gue ngomong ini? Kalau saya ngomong, perlu gak ya saya ngomong ini? Dan kalau saya ngomong, kira-kira membangun gak ya? Kira-kira kalau saya ngomong tuh bisa gak saya menyampaikannya dengan baik, dengan lembut, dengan kasih? Saya belajar, sungguh-sungguh belajar. Karena saya bilang, Tuhan saya mau kehidupan saya menjadi buah, orang bisa lihat. Bukan orang lain, tapi keluarga saya sendiri, suami saya sendiri, anak-anak saya sendiri. Sehingga orang bilang, oh iya di luar pun, di rumah pun sama. Oke, jadi kalau sebelum kita ngomong, kita pikir ke diri sendiri. Kira-kira ini bener gak ya kalau saya ini? Kadang-kadang ini juga yang terjadi nih. Kita orang tua nih, kadang-kadang kita punya anak. Kita sayang sama anak kita melakukan sedikit pelanggaran atau misalnya nggak beretika lah. Ketemu orang yang lebih tua, nyelonong aja gitu ya, jalan nyelonong gitu kan. Saya tiap kali bilangin, kalau ama yang orang lebih tua, kasih hormat, beri salam. Sebelum makan, ayo ucapkan, ayo misalnya pa makan, ma makan, bener gak ya? Mau pergi kan kita bilang kan, ma mau pergi gitu ya, pa mau pergi gitu ya. Supaya orang di rumah tahu kita berangkat, kita pergi. Itu kan yang didikan kan. Kadang-kadang nih, zaman sekarang nih, anak tuh dibiarin semaunya aja. Karena kenapa? Karena sayang katanya. Sayang, takut anaknya kalau diomelin, dia benci sama orang tuanya. No, sebetulnya kita sedang mengajarkan anak kita itu jauh ke dalam kehancuran. Kita mengajarkan anak kita mungkin tidak punya etika, tidak punya kesopanan, yang lain. Jadi makanya ayo, kita rasa perlu gak saya ngomong? Perlu. Bener gak nih? Oh iya bener, saya mengajarkan kebenaran. Kita harus berani menegur, berani mendidik, berani mengajar anak kita. Apakah itu benar? Oke. Apakah itu perlu? Oke. Apakah itu berguna? Oh berguna. Berguna untuk kehidupan dia dalam bersosialisasi. Oh oke, kalau gitu Tuhan tolong saya untuk saya dapat menyampaikannya dengan kasih. Itu
Itu penting. Karena waktu kita pakai intonasi yang salah, gaya bahasa tubuh kita salah, ekspresi muka kita salah, itu mereka nggak nerimanya dengan benar. Akhirnya malah marah, ribut gitu kan ya. Oke, yang kedua. Jadi gunakan kata-kata yang penuh kasih. Bahkan perkataan yang penuh kasih itu akan membuka hati orang, bahkan menyelamatkan. Wah, ini yang paling, haleluya. Di 2 Timotius 2 ayat 25 dikatakan, perkataan yang penuh kasih dan lemah lembut itu dapat menuntun orang yang suka melawan. Di sini ada nggak anak yang suka ngelawan? Ini pasti nggak ada. Di luar banyak. Emaknya ngomong A, disautin langsung. Di luar banyak. Ternyata firman Tuhan mengajarkan kita untuk orang yang suka ngelawan gini ada antinya, saat antinya. Jadi cara menaklukkan orang yang suka melawan, gitu loh ya. Caranya gimana? Caranya dengan penuh kasih dan lemah lembut. Firman Tuhan berkata, sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Haleluya, haleluya, haleluya. Memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Wah, puji Tuhan, haleluya. Waktu kita ketemu orang-orang atau anak-anak atau siapapun yang suka ngelawan. Mungkin bawahan kita, karyawan kita, mungkin anak kita atau siapapun istri kita, suami kita yang suka ngelawan. Kalau kita bilangin yang benar, kita harus nyatakan dengan kasih dan lemah lembut. Karena firman Tuhan berkata, dengan itu mereka bertobat. Dengan itu mereka mengenal kebenaran. Haleluya. Saya belajar, wah Tuhan, terima kasih. Terima kasih sudah ngajarin saya. Dengan hal itu, makanya Tuhan bilang, gunakan kata-kata yang penuh kasih dan lemah lembut karena itu akan menyelamatkan seseorang. Amin, 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 haleluya. Yang ketiga, jadi yang pertama kita dengar dulu baru bicara. Yang kedua, gunakan kata-kata yang penuh kasih. Yang ketiga, perkataan kita memiliki kuasa. Di Amsal 18 ayat 21, hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di versi mudah dimengerti mungkin lebih dapat ya. Dikatakan gini, lidah dapat mengatakan kata-kata yang membawa hidup atau kematian. Orang yang suka banyak bicara harus siap menerima akibat dari apa yang diucapkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi sebetulnya perkataan kita tuh bisa membawa dampak. Bisa membangun orang, bisa memberi semangat kepada orang, bisa menguatkan orang, tapi bisa juga melukai orang, bahkan membunuh, membuat orang tuh mati. Jadi hati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan. Contohnya, misalnya nih ya, ada seorang anak datang misalnya ke mamanya, Ma, saya bersalah Ma, saya kemarin pinjol, saya gak bisa bayar, tolong saya Ma. Misalnya, saya bertobat Ma, saya gak akan lakukan lagi. Mungkin sebagai orang tua kita bisa bilang, kata-kata yang membangun. Oke, jangan lakukan lagi. Yuk, kita lakukan hal yang baik. Mama akan dampingin kamu sampai urusan ini beres. Anaknya tenang gak? Tenang. Membangun gak? Membangun. Oh iya. Dalam keadaan apapun mamanya ada, orang tuanya ada untuk dia. Dia merasa aman. Dia merasa dikasihi walaupun kesalahannya berat. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut yang sama itu bisa mematikan. Kalau misalnya, Ma, saya sudah pinjol Ma. Tolong saya Ma. Pinjol lagi. Judol lagi. Mati aja lo. Mati gak anaknya? Mati. Bukan secara jasmani dia mati, tapi secara roh dia mati. Dia merasa dia gak punya tempat aman untuk ngomong. Bahkan orang tuanya sendiri.
mengutuk dia. Jadi hati-hati sekali dengan perkataan kita. Perkataan kita tuh bisa membangkitkan orang, tapi membuat luka orang atau bahkan membuat orang itu mati. Ya, jadi ingat, dalam perkataan kita harus hati-hati. Dikatakan di Amsal. Di Amsal itu bicara tentang orang bebal dan orang benar. Di Amsal 18, saudara baca. Amsal 18. Dikatakan gini, kalau orang bebal nih, orang yang hidup di masa yang lalu. Kehidupan yang lama, manusia lama. Orang bebal tuh orang yang seperti itu. Orang yang selalu mencari keinginannya. Jadi kalau dia ngomong mau-maunya aja. Dia bilang mulut gua, hidup gua. Kalau gua mau ngomong mau-maunya gua. Itu orang bebal. Saya belajar waktu saya belajar. Tuhan, apakah ini saya ya Tuhan? Kadang-kadang kita juga sama, saya juga sama. Ngomong yang seenak jidatnya saya. Mau-maunya aja gitu. Ternyata Tuhan bilang kamu bebal. Apalagi orang yang marahnya meledak. Diajak ngomong marah. Dibilangin marah. Dikasih tahu marah. Ternyata itu orang bebal loh. Apalagi orang yang suka membeberkan isi hati. Jadi tuh dia kalau ngomong tuh mau-maunya dia. Mau tau gak? Gua nih udah capek-capek begini ya. Lu enak-enak aja lu apa. Ngomong apa yang dia isi hatinya dikeluarin aja. Nah enak-enaknya aja. Itu bebal. Apalagi. Orang yang menghina orang, mencemooh, mencela. Bahkan apalagi? Memberi jawab sebelum mendengar. Jadi yang seperti tadi, kita dengar belum kelar, dengar juga belum ngerti, kita udah nyaut. Itu ternyata orang bebal loh. Wah, saya bilang banyak loh yang saya kerjain di sini. Ternyata saya orang bebal loh Tuhan. Tapi puji Tuhan. Tuhan bilang orang bebal itu akan dibinasakan oleh mulutnya yang jahat. Tapi puji Tuhan kita orang-orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan. Orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan apa yang dia lakukan? Orang yang punya kerendahan hati. Orang yang tahu menyatakan kebenaran disebut sumber hikmat. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya. Menara yang kuat. Itu orang benar. Dan kita diselamatkan kata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kita diselamatkan, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Terutama dalam hal kita berbicara. Amin. Karena Tuhan di Amsal dikatakan, jawaban yang lemah lembut itu akan meredakan kegemaran. Tapi perkataan yang pedas akan membangkitkan marah. Ya, jadi saudara, yuk kita ini adalah ciptaan baru. Orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Jangan lagi hidup dalam manusia lama kita. Amin. Amin. Jadi untuk komunikasi yang baik, satu, dengar dulu baru bicara. Yang kedua, gunakan kata-kata yang penuh kasih. Yang ketiga, perkataan kita punya kuasa. Amin. Amin. Yang keempat, jadikan Kristus teladan dalam berkomunikasi. Jadikan dia role model. Jadikan dia contoh. Jadikan dia apa? Jadikan dia pusat hidup kita. Karena kalau kita tanya ya, kamu tujuannya ikut Tuhan jadi apa sih? Jadi kaya? Jadi apa tujuan ikut Tuhan? Kita kan ditanya ya, tujuan ikut Tuhan jadi apa? Yang rohani pasti bilang gini, ku mau sepertimu Yesus. Bener gak? Itu tujuan kita. Ingat, kita diselamatkan menjadi ciptaan yang baru, ada tujuan Tuhan. Menjadi serupa seperti Kristus. Itu tujuan yang kita kejar.
Jadi kita punya tujuan, punya goals. Kita hidup diselamatkan bukannya biasa-biasa aja ya, saya biasa-biasa aja ya, hidup aja ya, jalanin aja. Enggak, kita punya tujuan. Tujuan kita adalah keserupaan seperti Kristus. Itu yang harus kita kejar. Makanya yang jadi contoh Tuhan. Jangan yang jadi contoh pendeta di sini nih, jangan. Jangan yang jadi contoh saya, jangan. Karena kenapa? Saya manusia terbatas, saya punya keterbatasan, saya punya kekurangan. Saya belum sempurna. Jadikan Tuhan satu-satunya role model dalam hidup kita. Amin. Amin, haleluya. Karena waktu Yesus bicara, dia memberikan kasih kebenaran. Yang lemah dikasih penghiburan. Yang dosa dikasih pengampunan. Yang tersesat dia tunjukkan jalan. Amin. Amin. Kita harus mengikuti bagaimana cara Yesus mentreat manusia, mentreat sesamanya. Melayani sesamanya. Itu yang kita harus contoh. Jadi waktu Yesus berkata, perkataan Yesus membawa pemulihan, bukan penghukuman. Dan sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mencerminkan karakternya melalui setiap perkataan yang kita ucapkan. Jadi kita ini dipanggil untuk apa? Mencerminkan karakternya Tuhan. Bagaimana? Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana karakter Tuhan itu bisa dibentuk dalam hidup kita? Bagaimana caranya kita membentuk karakter Tuhan itu hidup dalam hidup kita? Enggak ada cara lain selain kita terus terhubung dengan sumbernya. Terhubung dengan kebenarannya. Terhubung dengan sumbernya yaitu Tuhan sendiri. Yang adalah Sang Firman. Makanya kenapa? Harus baca firman. Harus baca firman. Harus renungkan firman. Harus lakukan firman. Itu tanda kita bergaul dengan Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Karakter itu gak bisa terbentuk. Saya mau seperti Tuhan. Langsung kita seperti Tuhan. Gak bisa. Karakter itu dibangun dari satu kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Oke, saya ambil contoh. Saya dulu kuliah kedokteran, sampai akhirnya saya lulus sarjana kedokteran. Pinter juga saya, lulus sarjana kedokteran. Sombong dikit. Waktu saya lulus sarjana kedokteran, saya gak bisa praktek. Cuman sarjana aja gak bisa praktek. Gimana caranya saya mau praktek? Saya harus kuliah lagi ikut namanya profesi dokter. Kenapa sih mesti ikut profesi dokter? Ternyata waktu sampai sarjana kedokteran yang saya pelajari hanya teori. Ilmu faal, fisiologi, patologi, semuanya. Semua teori saya harus hafal dan harus lulus, sampai lulus. Nah, waktu menjalani profesi dokter, itu saya harus mempraktekannya dalam kehidupan manusia. Apa yang saya tahu, di otak saya tahu semuanya ilmu-ilmu kedokteran, saya harus praktekkan kepada manusia yang adalah pasien saya. Betul? Nah, waktu saya masuk rumah sakit, sebagai koas namanya, praktek, dokter pembimbingnya bilang gini, koas ini, pasang infus. Bisa gak? Bisa gak? Secara teori bisa saya. Cari vena, pasang, masukkan jarum, sudut 15 derajat. Pasang infus. Pertama kali, pasiennya juga mungkin takut kali ya. Yang ngerjain koas nih. Infus masuk enggak, biru iya katanya. Susah gak? Susah. Susah. Begitu juga kita, sama nih. Kita baca firman bagus. Hafal firman bagus. Lakukan firman luar biasa. Lakukannya sekali. Saya nih sekali masuk nih. Gol pasang infus. Lega. Lega. Disuruh lagi bisa gak? Belum tentu bisa. Sama
kita juga praktek firman sama. Kita hafal firman, kita tahu firman, tapi kita nggak lakukan, sama. Jangan harap kita lakukan sekali, kita langsung bilang, saya sudah lakukan. Jangan harap bilang gini, berilah kamu akan diberi. Ya ilah, baru beri sekali, besok-besoknya enggak, kita udah sombong. Gue udah beri lu. Tuh. Pasang infus juga sama, sekali seneng. Dikasih lagi pasang infus, suruh pasang infus di pasien yang sana. Gak bisa. Itu harus dilakukan berulang sampai itu menjadi gaya hidup, jadi kebiasaan. Yang kita lakukan, yang kita bangun terus menerus. Sampai dokternya kalau suruh, dokter pembimbingnya bilang, ayo koas pasang infus, langsung masuk. Karena kenapa? Kita sudah lakukan terus. Itu juga sama di kehidupan ini. Waktu firman kita cuman hafal, kita gak pernah kerjakan. Waktu ada masalah datang, kita lupa. Takut kita. Sama kayak saya jadi koas. Disuruh takut. Gak tahu, bahkan lupa kali. Lupa. Mesti ngapain lupa. Saking takut. Tapi waktu kita praktekkan, kita lakukan terus menerus. Itu akan mendarah daging dalam hidup kita. Satu kebiasaan itu. Kebiasaan yang menjadi gaya hidup itu akan membangun karakter kita. Makanya ayo lakukan firman. Lakukan firman. Kalau hari ini firman Tuhan, ayo banyak dengar, sedikit bicara, lambat marah. Itu aja kita lakukan setiap hari nih. Oh ya, kalau kita ketemu masalah, dengar dulu. Jangan cepat-cepat ngomong. Jangan marah. Hari ini, besok ketemu lagi. Dengar dulu. Jangan banyak ngomong. Ayo jangan marah. Besok kita lakukan lagi. Lama-lama kalau ketemu apapun kita akan melakukan hal yang sama. Jadi saudara, ayo lakukan firman. Apa yang saudara dapat di hari Minggu, dimanapun di setiap hari di renungan harian saudara, lakukan. Karena itu akan membangun karakter kita. Amin, amin, amin. Ayo semangat, saya semangat, ayo semangat. Karena saya mau Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya mau. Tuhan saya mau. Ya, waktu karakter itu terbangun, itu yang akan memberi kekuatan untuk kita. Amin. Amin. Saya undang pemusik untuk naik. Jadi kesimpulannya. Haleluya. Tuhan bilang, Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, apakah engkau mengasihiku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Buktinya mana kalau engkau mengasihi aku? Apa buktinya kalau saya mengasihi Tuhan? Buktinya hanya satu. Ia akan menaati firman-Ku, kata Tuhan. Amin. Biarlah setiap kita adalah di sini orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mau taat kepada firman-Nya. Sehingga firman kebenaran itu akan menjadi kekuatan, menjadi karakter kita. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita, orang boleh kenal dia adalah murid Tuhan. Dia adalah anak Tuhan. Karena mereka menjumpai Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Kesimpulannya, komunikasi dibangun bukan sekedar kita bicaranya baik. Tapi komunikasi yang baik itu dibangun dari buah. Buah apa? Buah dari hati yang penuh kasih Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Bahkan berkata, I love you Lord. Waktu kita berkata, I love you Lord. Maka itu juga selaras dengan apa yang kita lakukan. Kita akan mentaati kebenaran firman-Nya. Amin. Amin. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Ketika hati kita dipenuhi Roh Kudus, maka mulut kita akan mengucapkan perkataan, menguatkan yang lemah, menghibur yang terluka, mendorong yang putus asa, membawa damai di tengah konflik, bahkan membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa. Jadikan setiap komunikasi itu adalah kesempatan untuk kita menjadi orang-orang yang punya karakter Kristus. Amin.